Garuda, bandara Sydney membludak oleh fans timnas. Pelatih Australia dibuat takjub. Kejutkan publik, Patrick Kluivert coret 6 pemain yang jelang laga kontra timnas Australia 20 Maret mendatang. Terpaksa absen karena cedera. Egy beri pesan haru untuk skuad Garuda dan juga fans timnas. Patrick Kluivert siapkan skema mematikan untuk mempermalukan timnas Australia. Gembarkan Asia, Ian Maatsen bergabung. Skuad Garuda menjadi termewah ketiga di Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Timnas Indonesia saat ini sudah sampai di Sydney untuk sebagian dan sebagian dari Eropa kemungkinan menyusul di tanggal 16 sampai tanggal 17 karena Indonesia bermain melawan Australia di tanggal 20 Maret. Coba kita saksikan bersama ya keseruan-keseruan para supporter Indonesia yang ada di Sydney saat ini. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mencoret 6 nama pemain jelang menghadapi timnas Australia. Patrick Kluivert mencoret 6 nama lagi untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh AFC. Menurut regulasi AFC, setiap tim hanya diizinkan mendaftarkan 23 pemain di setiap pertandingan. Berhubung di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat 29 nama, itu berarti ada 6 pemain yang terpental dari skuad. Sekarang pertanyaan yang muncul, siapakah 6 pemain yang gagal masuk ke daftar susunan pemain untuk melawan Australia? Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner sudah dipastikan dicoret untuk laga melawan Australia karena wajib menjalani skorsing satu pertandingan. Lalu bagaimanakah dengan 4 nama lain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert? Diprediksi 4 nama lain yang akan dicoret adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, dan juga Septian Pradana. 2 slot penjaga gawang hampir pasti ditempati oleh Emil Audero dan Martin Paes. Berhubung setiap tim wajib membawa 3 kiper, itu berarti ada 1 penjaga gawang yang harus dicoret. Melihat kondisi terkini, Hernando Ari layak dikedepankan ketimbang Nadeo Argawinata. Sebab sebelum Martin Paes dan Emil Audero datang, Hernando merupakan kiper utama skuad Garuda. Sementara Muhammad Ferrari disinyalir tenggelam di antara back-back top milik timnas Indonesia seperti JJ, Marcel Gers, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Jordi Amat. Belum lagi ada nama Kevin D, Sandy Walsh, dan Calvin Verdong yang bisa dimainkan sebagai bek tengah. Untuk lini depan, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Ole Rummenigge, Jordan lebih dipilih ketimbang Hoki Caraka dan juga Septian Pradana. 2 fan kesedihan disampaikan Egy Maulana Fikri usai batal bergabung ke timnas Indonesia akibat cedera. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, pemain 24 tahun itu menyampaikan ekspresinya sekaligus menggantungkan harapan kepada timnas Indonesia agar berhasil terbaik melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Tidak beruntung, meski begitu saya tetap mendukung dari jauh. Semoga sukses tim Garuda, tulis Egy Maulana Fikri di Instagram. Unggahan Egy mendapatkan simpati dari rekan-rekan setimnya. Terlihat ada Witan Sulaiman, Justin Hubner, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun yang memberikan dukungan kepada pemain Dewa United tersebut. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Sydney pada tanggal 20 Maret mendatang. Meskipun di atas kertas Australia lebih diunggulkan, Indonesia memiliki 3 senjata jitu yang bisa menjadi kunci untuk meraih hasil positif. Dan berikut 3 senjata jitu timnas Indonesia yang bisa digunakan untuk mengalahkan Australia. Yang pertama, serangan balik cepat. Indonesia dikenal dengan permainan cepat dan agresif, terutama dalam memanfaatkan serangan balik. Kecepatan para pemain depan seperti Marcelino Ferdinand, kemudian nanti ada Dean James, bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Australia. Dengan memanfaatkan celah dan momen transisi, Indonesia berpotensi menciptakan peluang emas dan mencetak gol melalui serangan balik. Yang kedua, set piece atau bola mati. Bola mati seperti tendangan bebas dan sepak pojok sering menjadi peluang berharga bagi Indonesia. Dengan kemampuan eksekusi yang baik dari pemain seperti Tom Haye, Calvin Verdong, Ipar Jenner, dan juga Marcelino Ferdinand, Indonesia punya peluang untuk memanfaatkan momen bola mati guna mencetak gol. Yang terakhir, lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Pratama Arhan dikenal dengan kemampuannya melakukan lemparan ke dalam jarak jauh yang bisa langsung menciptakan peluang di kotak penalti lawan. Lemparan Arhan bisa menjadi kejutan bagi pertahanan Australia. Taktik ini sering berbuah manis dalam laga-laga timnas Indonesia sebelumnya. Dengan memaksimalkan ketiga senjata ini, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit dan meraih positif di Australia. Jika menang
Saat ini para penggawa tengah bersiap berangkat menuju ke Sydney, Australia. Sebelumnya Patrick Kluivert mengungkapkan waktu kumpul timnya jelang laga melawan timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia. Dia mengatakan para pemain timnas Indonesia akan langsung kumpul di Sydney pada tanggal 16 Maret besok. Dikabarkan para pemain timnas Indonesia akan sampai di Sydney pada Senin 17 Maret pagi atau siang waktu setempat. Nantinya para pemain yang mentas di Liga 1 Indonesia akan menjalani latihan terlebih dahulu. Para pemain Liga 1 ini akan menunggu kedatangan para pemain off-road yang menyusul terbang ke Sydney. Para pemain off-road timnas Indonesia diketahui terbang dari sejumlah negara. Di antaranya ada nama J.I. Jens yang berangkat dari Italia. Lalu ada Justin Halter, Marcelino Ferdinand, hingga Ole Rummenigge yang berangkat dari Inggris. Kemudian ada juga pemain yang berangkat dari Belanda karena merumput di sana. Di antaranya ada Calvin Verdonk, Tom Haaien, Mariano Reinders, dan masih banyak lagi lainnya. Kedatangan para pemain timnas ke Sydney, Australia ini akan disambut oleh para fans timnas yang berada di Australia. Para supporter timnas ini berharap skuad Garuda bisa memberikan yang terbaik demi impian lolos ke Piala Dunia 2026. Harga pasaran timnas Indonesia menembus 68,8 juta euro atau setara 1,23 triliun, sekaligus menempati peringkat ketiga termahal di Asia. Hal itu terjadi jika fullback atau winger kiri Aston Villa, Ian Maatsen, bersedia membela timnas Indonesia. Saat ini harga pasaran timnas Indonesia mencapai 36,8 juta euro atau setara 650 miliar. Nominal itu menempatkan timnas Indonesia di posisi ke-7 Asia. Posisi puncak ditempati timnas Jepang, disusul Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Iran, dan juga Australia. Harga pasaran timnas Indonesia melonjak menjadi 68,8 juta euro jika Ian Maatsen bergabung ke timnas Indonesia. Saat ini harga pasaran Ian Maatsen adalah 32 juta euro atau setara 573 miliar. Alhasil timnas Indonesia akan menempati skuad termahal ketiga di Asia, hanya kalah dari Jepang dan juga Korea Selatan. Sekarang pertanyaan yang muncul, apakah Ian Maatsen eligible memperkuat timnas Indonesia? Jika berkaca kepada regulasi FIFA terbaru, Ian Maatsen sejatinya eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengingat yang bersangkutan belum pernah membela timnas Belanda senior. Namun beredar kabar ada satu aturan yang mengganjal Ian Maatsen untuk bergabung ke skuad Garuda. Kabarnya aturan di atas tidak hanya berlaku bagi tim senior, tetapi juga tim nasional U21. Patrick Kluivert bingung top skor timnas Indonesia di level klub musim ini diisi pemain belakang. Pelatih 48 tahun itu memanggil 30 nama untuk menghadapi timnas Australia dan timnas Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia. Ironisnya dari 29 nama yang dibawa, koleksi gol pemain-pemain itu masuk kategori minim bersama klubnya masing-masing. Menurut data dari laman Transfermarkt, hanya ada satu pemain yang bisa menembus 2 digit gol bersama klubnya musim ini. Sosok yang dimaksud adalah bek FC Copenhagen, Kevin D. Dari 38 pertandingan bersama FC Copenhagen musim ini, Kevin D mengemas 10 gol dan 4 assist. Semua gol di atas dicetak Kevin D dari titik putih. Dari 11 penalti yang dieksekusinya musim ini, hanya satu yang gagal berujung gol. Lantas bagaimanakah dengan catatan gol para pemain depan timnas Indonesia? Ole Rummenigge dan Hoki Caraka kompak mengemas 3 gol. Ragnar Orangmangun dan Rafael Strike malahan baru mencetak 1 gol. Untuk Ramadan Sananta, penyerang Persis Solo ini baru mendulang 4 gol. Pemain yang mencetak gol paling banyak selain Kevin Dix adalah Septian Bagaskara dari Dewa United yang mengemas 7 gol. Tidak heran penyerang 27 tahun ini dipanggil timnas Indonesia untuk laga bulan ini. Sejatinya ada Iki Maulana Fikri yang mengoleksi 11 gol di Liga 1 musim ini. Namun ex-pemain Lesia Gedaksi itu gagal berangkat ke Australia karena cedera. Kesimpulannya, top skor timnas Indonesia di level klub musim ini diisi pemain belakang, yakni Kevin D. Jadi apakah kondisi ini membuat bingung pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang dikenal sebagai penyerang ulung sewaktu aktif sebagai pemain? Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya.